Baik, kita mulai dari bab 2. Kami akan mempresentasikan bab 2, yaitu yang pertama, bab 2 yang berjudul Inovasi Digital dalam Pendidikan. Inovasi digital dalam pendidikan ini memang kita bersama bahwa perkembangan teknologi digital saat ini membawa perubahan besar dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran tidak lagi hanya berlangsung secara tatap muka, tetapi juga memanfaatkan berbagai teknologi seperti AI, virtual reality, augmented reality, dan learning analytics. Teknologi ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan berpusat pada mahasiswa. Salah satu inovasi yang banyak digunakan adalah AI dan chatbot sebagai asisten belajar. AI memungkinkan mesin memahami kebutuhan belajar siswa, memberikan rekomendasi materi, serta memberikan umpan baik secara cepat. Chatbot ini dapat berfungsi sebagai tutor digital yang menjawab pertanyaan siswa kapanpun mereka membutuhkan bantuan. Penerapan AI dalam pendidikan ini didukung oleh konstruktivisme dan konektivisme. Keduanya ini menekankan bahwa belajar terjadi melalui pengalaman dan jaringan informasi. Karena itu, AI sangat membantu menyediakan materi yang sesuai kemampuan siswa dan menghubungkan mereka dengan sumber belajar yang lebih luas lagi. Tentunya dalam praktiknya, AI ini digunakan sebagai asisten virtual akademik, tutor cerdas, konselor digital, dan pendukung administrasi dalam platform pembelajaran seperti LMS. Teknologi ini membantu guru menghemat waktu sekaligus memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, fleksibel bagi siswa. Namun, pemanfaatan AI juga ini memiliki banyak tantangan. Antara lain adalah masalah privasi data, kesenjangan akses teknologi, ketergantungan siswa pada AI, serta potensi penyalahgunaan yang dapat memicu plagiarisme. Karena itu, penggunaan AI harus disertai literasi digital yang baik, serta kebijakan yang etis yang jelas. Terima kasih, itu yang dapat saya jelaskan. Tapi kita bersama bahwa chatbot ini membawa banyak manfaat bagi pendidikan modern, namun harus digunakan secara bijak agar benar-benar mendukung proses belajar yang efektif dan humanis. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pemateri selanjutnya dilanjutkan dengan bagian B. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu virtual reality dan augmented reality untuk pengalaman belajar imersif. Nah, perkembangan teknologi digital menghadirkan virtual reality dan augmented reality sebagai inovasi penting dalam pendidikan. Keduanya mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih nyata, interaktif, dan menarik bagi siswa. Nah, pengalaman belajar imersif yaitu membuat siswa terlibat penuh secara visual, audio, dan emosional. Tujuannya meningkatkan pemahaman, memperkuat ingatan, dan memperdalam pengalaman, serta menciptakan interaktif yang aktif. Virtual reality dan augmented reality menjadi alat utama mewujudkannya. Nah, apa itu virtual reality dan augmented reality? Virtual reality yaitu teknologi yang membawa siswa masuk ke dunia virtual 3 dimensi melalui headset virtual reality. Contoh penggunaannya yaitu menjelajahi tata surya, melihat organ tubuh secara dekat, simulasi eksperimen berbahaya, dan mengunjungi situs sejarah. Augmented reality yaitu teknologi yang menampilkan objek digital ke dunia nyata melalui kamera ponsel atau tablet. Nah, contoh penggunaannya buku yang menampilkan animasi 3 dimensi, model tumbuhan atau planet yang muncul di meja kelas, simulasi anatomi tubuh dengan aplikasi augmented realitas. Mengapa virtual reality dan augmented reality yang efektif? Karena siswa mengalami langsung, bukan hanya melihat, memvisualisasikan konsep abstrak, menumbuhkan rasa ingin tahu, interaksi aktif dengan objek 3 dimensi. Aman untuk simulasi beresiko seperti eksperimen darurat di ruangan angkasa. Nah, manfaat utamanya yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar,
memperkuat pemahaman dan memori, mendorong kreativitas dan critical thinking, mendukung kolaborasi, dan membantu siswa berkebutuhan khusus. Tantangan penerapan perangkat masih mahal. Guru perlu pelatihan konten, augmented reality dan virtual reality lokal terbatas. Potensi pusing atau mual jika terlalu lama. Internet dan perangkat harus memadai. Jadi, virtual reality dan augmented reality membuka peluang besar dalam menciptakan pembelajaran imersif yang lebih baik dan menarik, interaktif, dan bermakna. Walaupun ada tantangan teknologi, ini merupakan masa depan pendidikan yang sangat menjanjikan. Nah, pertama-tama yaitu membahas apa itu game-based learning. Game-based learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan unsur permainan digital sebagai media belajar. Tujuan utamanya bukan untuk bermain semata, tetapi untuk membantu siswa memahami materi pelajaran melalui aktivitas dalam game. Dalam GBL, siswa belajar sambil melakukan misi, menyelesaikan tantangan, mendapatkan skor, hingga naik level. Setiap aktivitas dalam game sebenarnya dirancang untuk melatih kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dan kedua yaitu, apa itu simulasi interaktif? Simulasi interaktif adalah pembelajaran yang meniru situasi dunia nyata dalam bentuk digital. Melalui simulasi, siswa mencoba berbagai aktivitas tanpa harus menghadapi risiko yang berbahaya. Contohnya seperti laboratorium virtual, simulasi penerbangan, simulasi ekonomi, hingga simulasi medis. Dengan teknologi ini, siswa dapat melakukan eksperimen, mencoba keputusan, lalu melihat hasilnya secara langsung. Selanjutnya yang ketiga yaitu membahas tentang mengapa GBL dan simulasi penting dalam pembelajaran. Metode ini sangat penting karena siswa belajar lebih cepat dan lebih efektif ketika mereka merasa tertantang, senang, dan terlibat secara langsung. Dalam game ada aturan, tujuan, tantangan, dan umpan balik yang terus memotivasi siswa. Hal ini membuat proses belajar terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Sedangkan simulasi membantu siswa memahami situasi nyata seperti melakukan eksperimen kimia tanpa risiko atau belajar manajemen usaha melalui simulasi ekonomi. Yang keempat, tentang contoh penggunaan GBL dan simulasi di sekolah. Beberapa contoh penerapan GBL dan simulasi yang sering digunakan dalam pendidikan yaitu game matematika yang membantu siswa belajar operasi bilangan dan logika, simulasi ekonomi yang mengajarkan siswa cara membuat keputusan bisnis, laboratorium virtual untuk pelajaran biologi dan kimia dan fisika. Simulasi penerbangan yang digunakan dalam pendidikan vokasi untuk melatih calon pilot. Semua contoh ini memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata, aman, dan dapat diulang kapan saja. Selanjutnya yang kelima, manfaat game-based learning dan simulasi interaktif. Ada beberapa manfaat besar dari metode ini. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa seolah-olah sedang bermain sambil belajar. Yang kedua, melatih keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga, memberi pengalaman belajar yang aman dan bebas risiko. Siswa bisa melakukan kesalahan, mengulang percobaan, lalu memperbaikinya tanpa konsekuensi buruk. Yang keempat, mempermudah pemahaman konsep abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Yang keenam, yaitu tantangan dalam penerapan GBL dan simulasi. Meskipun sangat bermanfaat, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Tidak semua sekolah memiliki perangkat yang memadai dan koneksi internet yang stabil. Selain itu, banyak guru yang masih belum terbiasa memilih atau merancang game pendidikan. Tantangan lainnya adalah anggapan sebagian orang bahwa game hanya untuk hiburan. Padahal jika dipilih dengan benar, game bisa menjadi media belajar yang sangat efektif dan bermakna. Jadi, game-based learning dan simulasi interaktif merupakan inovasi digital yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kehidupan nyata. Teknologi ini bukan hanya membuat siswa lebih semangat belajar, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era digital. Nah, kesimpulan dari semuanya yaitu
Inovasi digital telah mengubah cara belajar menjadi lebih modern, interaktif, dan fleksibel. Teknologi seperti AI dan chatbot, VR atau AR, serta game-based learning membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah melalui pengalaman langsung. AI membuat pembelajaran lebih personal dan efisien. VR atau AR menghadirkan pengalaman belajar yang nyata dan menarik, sedangkan GBL dan simulasi membuat belajar lebih menyenangkan serta melatih kemampuan berpikir kritis. Meskipun manfaatnya besar, penerapan teknologi ini tetap menghadapi tantangan seperti ketersediaan perangkat, literasi guru, dan kesiapan sekolah. Secara keseluruhan, inovasi digital dapat meningkatkan kualitas pembelajaran jika didukung dengan infrastruktur, pelatihan, dan penggunaan yang tepat. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Saya mewakili teman-teman saya. Memohon maaf bila ada salah kata, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.